Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6A? Bapak doakan agar kalian senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada kali ini dan seterusnya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki tema yang kedua, yaitu persatuan dalam perbedaan. Nah, pada kali ini kita akan mengupas tentang muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran pada kali ini diharapkan nanti kalian dapat menggunakan kata tanya, menentukan dan membedakan kosakata baku dan tidak baku, kalimat efektif dan tidak efektif, dan tentunya ada penggunaan tanda baca. Baik anak-anak, mari kita lihat di tayangan PowerPoint berikut. Menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, ini adalah kompetensi dasar di tema kedua untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tentunya anak-anak, kalian sudah terbiasa dengan menggunakan kata tanya. Ya, kata tanya, tentunya kata tanya ini adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Ada apa saja sih kata tanya itu? Jenis kata tanya itu ada apa saja? Tentunya ada apa. Apa di sini adalah menanyakan benda atau sesuatu keadaan atau perbuatan. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi. Contohnya seperti apa? Apa isi teks proklamasi? Nah, kemudian yang kedua, tentang siapa. Kalau siapa sudah pasti menanyakan tentang seseorang. Contohnya, siapa yang membacakan teks proklamasi? Kemudian ada mengapa, menanyakan tentang sebab atau alasan. Seperti contohnya, mengapa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok? Yang keempat, di mana, kemana, atau dari mana? Itu menanyakan tempat. Di mana teks proklamasi dibacakan? Yang kelima, kapan? Kapan ini adalah menanyakan tentang waktu. Contohnya, kapan Indonesia merdeka? Kemudian yang keenam adalah bagaimana, menanyakan tentang keadaan atau kejelasan tentang sesuatu hal, atau cara, atau proses pengerjaan sesuatu. Seperti bagaimana cara mengibarkan bendera. Dan yang ketujuh adalah berapa, menanyakan tentang jumlah. Nah, kali ini, di tema ini, kita kaitkan dengan peristiwa proklamasi ya, karena pada tanggal 17 Agustus, itu merupakan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, maka dari itu Pak Iju ngambil contohnya untuk pembuat kata tanya adalah menggunakan kalimat yang berhubungan dengan proklamasi. Ya, ini adalah jenis-jenis kata tanya ya, yang sudah sering kalian dengar dan kalian sudah berlatih juga tentunya di kelas-kelas sebelumnya tentang penggunaan kata tanya. Nah, berikut menentukan pertanyaan yang tepat berdasarkan teks bacaan. Contohnya, ketika ada sebuah pernyataannya, bedakan pernyataan dan pertanyaan. Ada sebuah pernyataan seperti ini. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dari pernyataan tersebut, kalian nanti dibuat kalimat tanyanya. Kira-kira kalimat tanya yang tepat untuk pernyataan di atas, itu kira-kira apa ya? Nah, ternyata
Kalimat tanya yang tepatnya adalah kapan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah 17 Agustus 1945. Kemudian contoh yang kedua, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Kalimat tanyanya kira-kira seperti apa? Nah, siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Jadi, dalam pembuatan kalimat tanya, ketika ada sudah ada pernyataannya, kalian kemudian disuruh untuk membuat kalimat tanya. Nah, buatlah kalimat tanya yang berhubungan dengan jawaban yang sudah ada, ya, dan harus nyambung intinya. Dan usahakan kalimat tanya, ya, usahakan di awal seperti apa, siapa, mengapa. Pak, boleh nggak di tengah atau selain di depan? Boleh-boleh saja. Namun alangkah lebih baiknya untuk membuat kalimat tanya itu, kata tanyanya diletakkan di awal, ya. Nah, ini membuat kalimat tanya berdasarkan pernyataan yang sudah ada, ya. Nah, berikut tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun mengikuti kaidah kebahasaan atau kalimat yang tidak ada pemborosan makna, tepat dan jelas. Syaratnya bagaimana? Yang pertama, mudah dipahami, tidak menimbulkan kesalahan, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengar dengan tepat, sistematis dan tidak bertele-tele. Nah, berikut Bapak sampaikan nih contoh dari kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, di balai pertemuan Bapak-bapak sedang melakukan musyawarah. Nah, itu tidak efektif. Yang efektifnya adalah Bapak-bapak sedang melakukan musyawarah di balai pertemuan. Mengapa tadi yang awal itu tidak efektif? Dikarenakan ada kata depan di awal. Oleh karena itu, hindari kata depan dari sebelum subjek. Ya, sebelum subjek. Subjeknya apa? Di sini contohnya adalah Bapak-bapak. Bapak-bapak itu adalah subjek. Sedangkan yang di sini, subjeknya di sini. Kata depannya letaknya di awal. Nah, oleh karena itu yang contoh yang ini adalah tidak efektif. Kemudian yang kedua, sirkus menonton Dina tadi malam. Ini tidak efektif. Ya, efektifnya adalah Dina menonton sirkus tadi malam. Mengapa sih yang ini tidak efektif? Karena pola ini tidak sesuai. Ya, usahakan subjeknya di awal. Ya, masa sirkus yang menonton Dina, bukan Dina yang menonton sirkus. Ya, kemudian yang ketiga, adik Dian sudah pandai menulis, koma, membaca dan berhitung. Titik. Nah, ini tidak efektif. Efektifnya adalah adik Dian sudah pandai menulis, koma, membaca, koma, dan berhitung. Nah, mengapa yang pertama tidak efektif? Karena tanda bacanya. Karena ini lebih dari 2, oleh karena itu menulis, koma, membaca, komanya jangan lupa. Ya. Nah, ini contohnya. Coba ada lagi. Nah, ini. Nenek yang sudah tua sudah meninggal. Ini tidak efektif. Efektifnya adalah nenek sudah meninggal. Kenapa cukup nenek yang sudah meninggal? Karena nenek itu sudah pasti tua. Nggak ada yang nenek muda. Ya, nenek itu sekali lagi sudah pasti tua. Kemudian, para hadirin dipersilahkan masuk. Ini tidak efektif. Efektifnya apa? Hadirin dipersilahkan masuk. Ini efektifnya. Mengapa yang awal tidak efektif? Yang pertama, ada para. Para itu artinya banyak. Hadirin artinya banyak juga. Jadi pilihlah salah satu. Yang tepat adalah hadirin. Kemudian, masuk. Ya, masuk sudah pasti ke dalam. Misalkan di sini ada kata-kata dipersilahkan masuk ke dalam. Cukup masuk saja. Kemudian dipersilahkan. Seharusnya dipersilakan tanpa H. Ya. Kemudian contoh selanjutnya, hadirin dipersilakan
masuk ke dalam. Nah, ini tadi sudah dibahas ya. Yang ini harusnya hadirin dipersilakan masuk. Kenapa? Kalau masuk, itu sudah pasti ke dalam. Ya, masuk sudah pasti ke dalam. Kemudian, banyak rumah-rumah ditanami bunga. Banyak rumah-rumah ditanami bunga. Ini tidak efektif. Yang efektifnya adalah banyak rumah ditanami bunga. Kenapa ini tidak efektif? Rumah-rumah itu artinya adalah banyak, lebih dari satu, sehingga ada makna kata yang sama. Jadi cukup salah satunya aja, itu banyak rumah. Kemudian, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Guru. Ini tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Seharusnya Bapak Guru kami persilakan. Karena waktu dan tempat itu bukan milik seseorang. Jadi cukup menggunakan Bapak Guru kami persilakan. Ya, itu adalah contoh efektif dan tidak efektif. Sama halnya seperti ini. Dipersilakan maju ke depan. Kira-kira kalau kata-kata dipersilakan maju ke depan, efektif atau tidak efektif, nak? Ya, betul. Kalau dipersilakan maju ke depan, itu tidak efektif. Kenapa? Kalau maju, sudah pasti ke depan. Jadi, yang benar adalah dipersilakan maju. Ya, itu penggunaan efektif dan tidak efektif. Jadi, intinya penggunaan efektif adalah tidak ada pemborosan makna. Ya, tidak ada pemborosan makna dan tentunya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, berikut kita masuk ke kosakata baku dan tidak baku. Tentunya kosakata baku itu adalah kosakata yang digunakan sesuai dengan pedoman kaidah bahasa Indonesia. Ciri-cirinya seperti apa? Tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah maupun bahasa asing, ragam percakapan, pemakaian imbuhan, tidak rancu, kata jamak, sesuai dengan KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini contoh dari kosakata baku dan tidak baku. Ya. Seperti saya, itu baku. Tidak bakunya adalah kata gue. Karena kalau gue itu merupakan bukan kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian ada saraf, ada syaraf, ada sah, syah, izazah, ijazah, bus, bis, antre, antri, aktivitas pakai V, dan aktivitas menggunakan F. Jadi itu ada perbedaannya. Ya, jadwal, jadual, kuitansi, kuitansi. Nah, memesona. Ingat ya, kata bakunya adalah memesona, bukan mempesona. Kualitas, kualitas. Nasihat, nasihat. Dipertanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan. Nah, apa yang membedakannya, Pak? Nah, kalau kosakata baku dipertanggungjawabkan, ini disambung. Disambung. Nah, yang di sini dipertanggungjawabkan di sini adalah dipisah. Ya, dipertanggung spasi jawabkan atau di spasi pertanggung spasi jawabkan. Ini tidak baku. Yang bakunya adalah disambung jadi satu. Kemudian ada diagnosis, ini kata baku. Diagnosa, tidak bakunya. Silakan yang tadi tuh ya, silakan. Ini baku. Tidak bakunya adalah silakan. Ada apotek, apotik. Ya, tadi contoh dari kosakata baku dan tidak baku. Ya. Nah, kemudian coba perhatikan di nomor 22, itu contoh kosakata baku Februari. Menggunakan F ya, bukan menggunakan P ataupun menggunakan V. Nah, kemudian ada juga di nomor 23 itu ada sontek. Nah, kata sontek ini memang kita tidak terlalu familiar, ternyata adalah ketika ada bahasa, oh kalian menyontek. Nah, ternyata kata bakunya adalah bukan contek atau bukan nyontek. Ternyata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sontek yang tepat. Ingat ya, sontek. Nah, kemudian ada adang, ada isap, ada akhlak, dan seterusnya ya. Ini adalah contoh dari penggunaan kosakata baku dan tidak baku. Enak ya? Nanti kalian bisa
pelajari kembali, ya, dibuka kembali video pembelajaran dan rangkumannya. Nah, kita lanjut ke penggunaan tanda baca titik 2. Penggunaan tanda baca titik 2 yang pertama digunakan untuk pemberian. Seperti kalimat lengkap yang diberi pemberian. Ibu membeli alat-alat tulis titik 2. Buku, ballpoint, koma, dan pensil. Yang B, sesuatu yang memerlukan pemberian. Nama, titik 2. Lut Mustafa, jabatan ketua kelas. Kemudian yang kedua, titik 2 pun digunakan untuk sebuah percakapan. Contohnya, setelah nama orang, Alvaro, titik 2. Petik 2, hai, koma, apa kabar, koma, git, tanda tanya, kemudian petik 2. Selanjutnya juga, yang ketiga, memisahkan surat dan ayat pada kitab suci. Seperti, Nasyita membaca surat Al-Baqarah, titik 2, 1 sampai dengan 5. Maksud di sini adalah, Nasyita membaca surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5. Nah, ini penggunaan tanda baca titik 2. Jadi untuk pemberian, untuk percakapan, dan untuk memisahkan surat dan ayat pada kitab suci. Kemudian penggunaan tanda baca koma. Yang pertama, perincian. Perincian di sini biasanya adalah lebih dari 2 ya, merinci lebih dari 2. Seperti Ari, Ira, maaf ya itu Ira ya, dan Ria pergi ke pasar. Jadi ada tanda baca koma ketika lebih dari 2 perincian. Yang kedua, sebelum kata hubung pertentangan, tetapi, sedangkan, melainkan. Kemudian yang ketiga, sesudah kata penghubung antar kalimat. Oleh karena itu, jadi, dengan demikian, dan lain-lain. Contohnya seperti apa? Oleh karena itu, koma, marilah kita jaga lingkungan ini. Kemudian yang keempat, sesudah kata kekaguman. Contoh kata kekaguman itu apa saja? Ada wah, ada wow, ada amboy, ada buset, dan sebagainya. Wah, koma, bagus sekali tulisan kamu, tanda seru. Yang kelima, memisahkan tempat dan tanggal. Contohnya, Cirebon, 7 Maret 2020. Kemudian yang keenam, nama diikuti gelar. Contohnya, Zulkarnain, S, P, D, Yang ketujuh, kalimat langsung. Ibu berkata, petik 2, kita harus rajin belajar, petik 2. Yang kedelapan, mengapit keterangan tambahan. Seperti Rika, kakakku, hobi makan. Nah, itulah anak-anak kupasan muatan pelajaran bahasa Indonesia di tema 2 ya, di tema 2. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semua, dan jangan lupa silakan download video pembelajarannya dan dibaca kembali rangkumannya sehingga kalian bisa memahami muatan pelajaran bahasa Indonesia di tema 2 ini. Sekian dari Bapak, jaga kesehatan ya. Jangan lupa semangat dalam belajar, raih prestasi walaupun masih di pandemi COVID-19 ini, tetap harus memiliki semangat untuk meraih segala prestasi. Sekian pembahasan pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.